636, kamu perempuan setan. Pemimpin itu tidak sabar. Karena dia pikir dia tidak punya sarana untuk menyerang sekarang, dia memberi isyarat bagi anak buahnya untuk meraihnya. Saat mereka bergerak, 3 tembakan dilepaskan. Bang, bang, bang. 3 pria turun hanya dalam sedetik. Pemimpin memandang anak buahnya, ekspresinya berubah pucat. Dia melihat Ningsi memegang pistol dengan asap keluar dari sana dan dia sekarang membidik kepalanya. Kamu tidak membuang pistolmu. Pria itu memandangi pistol di lantai dengan tak percaya. Itu masih terbaring di sana. Ningsi memutar matanya seperti sedang melihat orang idiot. Siapa yang memberitahumu bahwa aku hanya punya 1 senjata? Dia telah membeli 2. Pemimpin itu marah dan dikutuk. F*CK. Kamu orang Asia yang licik. Kamu terlalu bodoh. Ningsi mencibir padanya. Kamu pikir siapa yang lebih cepat, kamu atau aku? Tangan pria itu bergetar dan keringat mulai turun dari alisnya. Dia tidak akan takut jika dia adalah wanita biasa, tapi sekarang dia tahu bahwa ini adalah Tangxi. Rumor mengatakan bahwa dia memiliki keahlian menembak terbaik di antara orang-orang di sekitar setan. Dia mengambil keuntungan dari stres yang dialami pria itu dan melepaskan tembakan ketika dia memiliki kesempatan. Bang! Pria itu bereaksi dengan cepat. Dia menghindari tanda vitalnya ditembak dan malah dipukul di bahunya, senjatanya berdentang ke lantai. Itu cukup baik baginya untuk melarikan diri. Dia tidak ingin tinggal di sana lebih lama dan hanya ingin pergi. Tiba-tiba, ada suara langkah kaki yang derap. Puluhan dan puluhan pria bersenjata mengelilinginya. Pemimpin yang tertembak itu tersenyum puas sekarang dengan penuh hormat saat dia berjalan dengan hormat ke seorang pria berambut pirang dengan mata biru dan berbicara, "Bos." Pria bermata biru itu tampak seperti pemimpin semua orang di sini. Dia tanpa ekspresi melirik ketiga tubuh dan kaki tangannya yang terluka. Pria itu berkulit putih dan hidung tinggi, mata biru, dan rambut pirang panjang, tetapi telinganya tampak sedikit aneh. Angin bertiup dan Ningsi melihatnya dengan jelas. Pria itu tidak punya telinga. Pria itu kemudian menatap Ningsi yang tak berdaya, memberinya tatapan menyeramkan. Dia menggunakan nada yang cocok dengan ekspresinya yang bengkok dan mengejek, "Lari, mengapa kamu tidak terus berlari? Bukankah kamu orang Cina punya perkataan? Kamu tidak mengikuti jalan ke surga, namun kamu menerobos ke neraka tanpa pintu." Ningsi mengutuk dirinya sendiri sambil melihat semua pria di sekitarnya. Apa yang salah dengan mereka? Apakah mereka mempersiapkan banyak pria ini hanya untuk menangkapnya? Apakah mereka berpikir bahwa mereka melawan bos monster atau sesuatu? Philadelphia adalah tempat lama mereka, tetapi pasukan utama mereka dipindahkan ke kota lain. Sepertinya tempat ini sekarang dikendalikan oleh pria berambut pirang dengan mata biru ini. Dia sekarang seperti tikus dalam perangkap tanpa sarana untuk melarikan diri. Apa yang bisa dia lakukan? Saat dia berpikir, pria berambut pirang maju ke arahnya perlahan dan menatapnya dengan sugestif. "Jadi, kamu wanita setan." 637, bersenang-senanglah. Ketika dia mendengar apa yang dia katakan, hanya satu kata yang muncul di benaknya, "Seasteriste." Dia bukan siapa-siapa. Bagaimana dia bisa menarik semua orang ini sendirian? Sekarang, pelakunya sudah jelas. "Tidak," Ningsi menjawab langsung. Pria itu memberinya senyum dingin dan mencubit dagunya. "Tidak, dia memutuskan aliansi kita semua karena kamu. Telingaku hilang karena lelakinya, Tang Ye juga." Telinga pria ini diiris oleh saudara senior pertama. Setelah mendengar kata-kata pahit pria itu, Ningsi mendapat ide tentang apa yang terjadi. Dia ingat terakhir kali dia di sini ketika dia bertemu orang-orang di gudang yang ditinggalkan ketika dia mencari Lu Tingqiao. Dari pesan Ani, dia tahu bahwa orang-orang ini bersekutu dengan organisasi, tetapi hubungan telah hancur karena insiden ini. Setelah Ningsi menyadari apa yang terjadi, dia memiliki ekspresi yang lebih serius di wajahnya. Jika apa yang dia pikir itu benar, dia akan berakhir mati di sini. Tidak ada gunanya menyangkal hubungannya dengan setan di sini. Dia telah membunuh bawahan pria ini dan dia tidak akan pernah membiarkannya pergi. Wanita pria itu, iya, aku ingin mencicipi.
Pria tanpa telinga menyeret jarinya ke lehernya dan menggosok kulitnya dengan sugestif, membuat Ningxi jijik. Dengan kilatan cahaya yang dipantulkan, pria itu menggunakan belati dan mengiris kemeja Ningxi dari bagian atas kerahnya. Mantel dan kemeja bagian dalam Ningxi dipotong dan kulitnya yang cerah terkena. Pandangan yang membayang ini bahkan lebih menggoda daripada dirinya yang telanjang dan semua pria menatapnya dengan penuh semangat. Ningxi tahu apa yang mereka pikirkan hanya dengan melihat mereka. Dia dikepung, satu-satunya pistol telah diambil darinya dan dia tidak memiliki sarana untuk melindungi dirinya sendiri. Dia akhirnya akan mati, jadi dia mungkin juga mencoba. Ketika para lelaki menatapnya dengan bingung, dia menendang selangkangan pria itu. Bang! Peluru langsung masuk ke pahanya dan dia berteriak kesakitan. Dia bereaksi cukup cepat dan menghindarinya dari memasukkan tanda vitalnya. Pria itu menutupi selangkangannya yang terserang, malu. Kamu benar-benar memiliki harapan mati. Semua senjata diarahkan padanya sekarang. Dia akan mati begitu pria itu memberi sinyal. Ningxi menatap mereka dengan dingin. Ya, dia lebih baik mati. Pria itu menyadari apa yang dipikirkan wanita itu dan dia menjambaknya dengan rambutnya, menggeram, kamu tidak akan mati dengan mudah. Seluruh Philadelphia sudah berada di bawah kendalinya. Dia adalah raja di sini. Sementara setan mungkin tidak bisa sampai di sini karena masalah yang dia alami sekarang, bahkan jika dia datang, dia akan mati di sini juga. Tidak ada yang bisa berharap untuk membantu wanita ini melarikan diri. Tatapan pria itu membuat Ningxi gelisah, di atas jijik dan penghinaan yang dia rasakan dari penampilannya yang sugestif. Beberapa mobil lewat dan para pengemudi melihat apa yang terjadi karena jalan itu diblokir, tetapi wajah mereka semua menjadi pucat setelah menyadari apa yang terjadi. Karena takut, mereka mengabaikan sinyal Ningxi untuk meminta bantuan dan meluncur secepat mungkin. Setelah sinyal bantuannya gagal beberapa kali, Ningxi menyerah karena mengharapkan pejalan kaki untuk menyelamatkannya. 638. Apakah kamu masih mengharapkan seseorang untuk datang dan menyelamatkanmu? Ejek pria itu, menatap Ningxi seperti mangsanya dengan senyum sinis. Seluruh Philadelphia sekarang berada di bawah kendali kami, jadi sebaiknya kamu menyerah sekarang. Setiap harapan yang kamu miliki sekarang hanya akan menambah keputusasaan-mu nanti, pria itu mengatakan kepada Ningxi dengan seringai di wajahnya. Karena keinginannya untuk hidup dihabisi, mudah baginya untuk mencari kematian. Puluhan senjata ditujukan ke Ningxi dan dia tanpa sadar membayangkan banyak lubang yang akan membingungkan tubuhnya saat pria itu memberi isyarat. Pria itu santai seperti kucing yang menangkap tikus. Ningxi adalah mangsa yang mudah di tangannya, dia hanya akan makan setelah bosan bermain dengan. Gadis kecil, yakinlah bahwa kami tidak akan membunuhmu segera. Kami hanya akan menyiksamu sampai mati setelah kami selesai bersenang-senang denganmu. Untuk saat ini, permainan kami baru saja dimulai. Ningxi tidak mengungkapkan rasa takut dan bertindak sangat tenang, membuat pria itu tidak bahagia. Dia ingin melihat Ningxi memohon maaf padanya. Tiba-tiba, Ningxi mengerahkan kekuatannya dan berjuang untuk membebaskan cengkeraman pria itu. Dia mendorongnya dan kemudian lari, terlatih-tatih. Paha Ningxi telah ditembak, jadi dia berlari lebih lambat dari yang dia harapkan dan darah mengalir keluar dari lukanya. Bang! Bang! Tembakan lain ditembakkan dari belakangnya, peluru memantul dari tanah di depan Ningxi, menciptakan badai bubuk batu dan pasir. Ningxi menggertakkan giginya dan bertenaga seolah-olah dia tidak takut mati. Pria itu menggunakan tangan kanannya untuk memegang pistol yang masih mengeluarkan asap ketika dia berkata masam, siapa yang memberimu izin untuk menembak? Tidak ada kesenangan bermain dengan tikus mati. Ditambah lagi, aku punya banyak waktu hari ini. Bos, aku mengerti. Kasihanku, Antek yang melepaskan tembakan tadi mengangguk ketakutan. Ketika mereka menyaksikan siluet perempuan itu pergi, pria itu dengan sabar memanggilnya, gadis kecil, lari. Lebih menyenangkan seperti itu, betapa menarik. Hahaha. Berkotek maniak indik telinga pria itu menghantui Ningxi, bergema di udara. Beberapa saat kemudian, kaki kanan Ningxi menjadi mati rasa dan dia melambat bahkan lebih. Dia berbalik untuk melihat dari balik bahunya dan tidak bisa melihat satupun dari mereka lagi.
Malam segera tiba. Bintang-bintang menyelimuti langit dan bulan bersinar terang. Ningsi hanya membalut kakinya dengan sepotong kemejanya dan dia dengan susah payah melepas peluru itu sendiri, tetapi rasa sakitnya tetap ada. Itu jauh lebih tertahankan sekarang, dibandingkan dengan sebelumnya. Setidaknya, kakinya masih akan berfungsi setelah ini. Ningsi tertawa getir pada dirinya sendiri. Disinilah dia, masih khawatir apakah kakinya akan berfungsi ketika dia bahkan tidak tahu apakah dia bisa keluar dari Philadelphia hidup-hidup. Dia benar-benar tahu apa yang akan terjadi padanya tetapi tidak mau mengakuinya. Dia sudah merasakan di tulangnya bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi, tetapi ini 100 kali lebih buruk dari yang dia harapkan. Bagaimana kemalangan romantisnya berubah menjadi jebakan maut. Hanya orang-orang yang menyerah pada keinginan duniawi yang tidak takut mati, tetapi sekarang, ia takut. Takut dia akan mati. 639, datanglah kepada kami sendiri. Dia merindukan Little Treasure dan bos juga. Ningsi mengambil napas dalam-dalam dan memeluk dirinya sendiri. Itu adalah malam musim dingin yang dingin di Philadelphia. Ningsi tampak tak berdaya dan kesepian, tapi dia masih memiliki ekspresi tekad di wajahnya. Pria itu bertindak sebagai penguasa Philadelphia, berpikir bahwa tidak ada yang bisa menghindarinya. Dia memandangnya sebagai tikus yang ketakutan sementara dia adalah kucing, bahkan membiarkannya pergi dengan sengaja. Dia tahu bahwa meskipun dia telah melarikan diri untuk saat ini, hidupnya masih dipertaruhkan. Dia belum bisa berhenti dan berpuas diri. Ningsi menanggung kelelahannya dan menggerogoti rasa lapar dan memaksa dirinya untuk terus bergerak maju. Dia berpikir untuk melaporkan kejadian itu ke polisi, tetapi pria itu tampaknya memiliki hubungan dengan Departemen Kepolisian Philadelphia, jadi dia harus bertindak hati-hati. Tidak peduli apakah dia tikus atau tidak, dia harus bertahan selama dia bisa. Lagi pula, tidak ada yang akan tahu jika keajaiban akan terjadi kapan saja. Malam itu sunyi dan tidak ada seorang pun di jalanan. Hanya beberapa mobil yang lewat sesekali. Ini mungkin kebetulan, tetapi setiap kali Ningsi mencoba mendatangi mereka untuk meminta bantuan, mobil-mobil akan mempercepat dan kemudian menghilang dengan cepat. Ningsi berjalan berkeliling tanpa tujuan, lalu tiba-tiba dia melihat cahaya di kejauhan. Dia secara intuitif berjalan menuju area yang lebih cerah. Dia menemukan dirinya di sebuah alun-alun yang luas. Ningsi berhenti. Di tengah alun-alun ada pria itu dan orang-orangnya. Pria itu terkejut melihat Ningsi juga. Dia tertawa kecil, gadis kecil, aku berpikir untuk membiarkanmu mengalami lebih banyak keputusasaan, tetapi kamu tidak bisa menunggu lagi dan datang kepada kami sendiri. Aku baru saja akan mengirim orang-orangku untuk mencarimu. Pria ini tidak akan pernah membiarkan Ningsi melarikan diri. Dia sudah menyiapkan orang-orang bersenjata di sekitar daerah itu untuk menemukannya pada akhirnya, tetapi disinilah dia sekarang. Ningsi tenang saat ini seolah-olah dia menyerahkan dirinya kepada mereka. Pria tanpa telinga berjalan mendekatinya dan menjambak rambutnya untuk membawanya keluar dari alun-alun. Itu benar-benar hening di tengah malam orang Philadelphia, tidak ada orang lain selain pria ini dan orang-orangnya. Gadis kecil, jangan tidak sabar. Aku akan bercinta denganmu di sini dan sekarang, di depan mereka. Bukankah itu mengasyikkan? Lelaki itu menekankan, matanya menilai perempuan itu seperti ular jahat. Orang-orangnya semua menembak wajahnya yang kotor dan mereka mencibir bersama dengan kejam. Sayang, aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu benar-benar membuatku merasa baik, mungkin saja, aku akan membiarkanmu hidup. Bagaimana menurutmu? Pria itu menjilat bibirnya yang kering dan mulai menutup ke Ningsi. Sebelum Ningsi bisa mengatakan apa-apa, suara motor menderu mendekat. Sederetan mobil hitam muncul di depan mereka, berputar kencang. Bos, itu bukan orang-orang kita, memperingatkan salah satu pria bersenjata. Pria itu mengangguk acuh tak acuh karena dia tidak menganggap beberapa mobil sebagai ancaman baginya. 640. Pintu mobil terbuka dan beberapa lusin pria berjas hitam keluar. Pemimpin mereka adalah seorang pria parubaya yang melirik semua orang dan pandangannya tertuju pada Agustinus. Augustin, saya pikir Anda telah menangkap seseorang yang seharusnya tidak Anda miliki, dan melakukan sesuatu yang seharusnya tidak Anda miliki,
kata pria parubaya itu, mengangguk pada Augustin. Bos, mereka laki-laki setan, bisik seorang pria pada Augustin dengan nada gugup. Agustinus tidak membutuhkan pengingat. Dia mengenali pria ini sebagai seseorang yang pernah dilihatnya di dekat setan sebelumnya. Menurut ingatannya, pria ini adalah ahli taktik yang bertanggung jawab untuk negosiasi. Oh, aku ingat kamu Feng Jin. Augustin memandang lelaki parubaya itu dan tersenyum dingin. Anda benar, Tuan Augustin, jawab Feng Jin, tetap khusyuk. Hahaha, menarik, jadi setan tidak berani datang ke sini sendiri. Mengirim seekor anjing untuk mengobrol dengan saya. Dia mencoba memprovokasi pria itu sambil menarik rambut Ning Si lebih keras. Augustin, saya pikir Anda salah, saya di sini bukan untuk berbicara dengan Anda. Saya hanya mengingatkan Anda bahwa jika Anda tidak membiarkan Tang Si pergi sekarang, konsekuensinya akan mengerikan. Augustin tertawa mendengar kata-kata Feng Jin. Seluruh Philadelphia adalah wilayah kekuasaannya sekarang dan dia bahkan bisa memanfaatkan seluruh kepolisian di Philadelphia, bukan hanya selusin orang ini. Bahkan jika setan ada di sini sendiri, dia akan mati. Tiba-tiba, ekspresi Agustinus menjadi gelap. Kamu tidak dalam posisi untuk berbicara denganku, tetapi karena kamu di sini, aku akan melakukan yang terbaik untuk menyambut kamu. Kamu bisa tinggal di sini, selamanya. Saat Augustin menyelesaikan kalimatnya, ratusan senjata mengarah ke Feng Jin. Feng Jin tidak terpengaruh ketika dia dengan tenang berkata, karena kamu tidak akan menerima saran saya, Tuan Augustin, maka tolong terima konsekuensinya. Setelah selesai, dia berjalan menjauh dari mereka, mengabaikan semua senjata. Detik berikutnya, selusin mobil hitam muncul di mana-mana, menghalangi semua rute pelarian. Augustin tertangkap basah dan dia sedikit cemberut, tetapi dia tenang segera setelah itu. Dia terkekeh. Apakah ini yang setan sanggupkan? Kamu ingin menghadapi saya hanya dengan beberapa orang ini dan seluruh Philadelphia. Augustin menelepon dan memberi instruksi singkat, lakukan. Sirene polisi meraung di dekatnya. Sirene memecah keheningan di malam hari, jumlah mobil polisi hampir 2 kali lipat jumlah mobil yang dibawa Feng Jin. Hahaha, kalian menjadi mangsa yang baik-baik saja. Departemen Kepolisian Philadelphia tertarik untuk memeriksa kalian. Aku sudah mengatakan bahwa bahkan jika setan datang ke sini secara pribadi, dia harus mati di sini. Ratusan petugas polisi bersenjata mengepung mereka, semua tampak galak. Pasukan polisi telah dengan ketat mengepung Feng Jin dan orang-orangnya. Melihat jumlah petugas berseragam, ini mungkin seluruh kepolisian Philadelphia. Selanjutnya bab 641.